Ipswich Town FC tahun lalu finish sebagai runner-up di divisi Championship atau kasta kedua sepak bola Inggris. Hal itu membuat klub yang berbasis di kota Ipswich tersebut promosi ke Premier League dan bersaing dengan tim-tim terbaik Inggris pada musim 2024-2025. Elkan Bagot, pemain keturunan Indonesia berpeluang ukir sejarah sebagai pemain pertama asal Indonesia yang bermain di kompetisi elit Liga Inggris. Namun, mimpi Elkan untuk bermain di Premier League kembali tertunda. Ia tak masuk skuad utama dan dipinjamkan ke Blackpool. Melalui laman resminya, Ipswich mengonfirmasi bek berusia 21 tahun tersebut dipinjamkan ke Blackpool yang bermain di League One yakni Divisi 3 Inggris. Elkan Bagot selama ini lebih banyak dipinjamkan ke klub lain ketimbang bermain di skuad utama Ipswich. Ia pernah dipinjamkan ke Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Elkan akan dipinjamkan ke Blackpool selama 1 musim penuh. Jika tampil apik di masa peminjaman, Elkan Bagot berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak yang habis pada musim panas 2025. Sementara itu, jika tampil standar bersama Blackpool, Elkan Bagot hampir pasti gagal mendapatkan perpanjangan kontrak. Bek 21 tahun tersebut mengaku tak sabar menjalani petualangan baru bersama Blackpool. Sungguh perasaan yang luar biasa akhirnya berada di sini dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya, yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Bagot, di situs resmi Blackpool. Saya kenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini dan mereka semua menyampaikan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya, ungkapnya. Musim lalu, Elkan Bagot tersisih dari skuad Ipswich Town. Ia cuma bermain 4 kali, sebelum dipinjamkan ke Bristol Rovers pada bursa transfer musim dingin. Bersama Bristol, Bagot bermain 14 kali dan bikin 1 gol. Ia kemudian dipulangkan ke Ipswich, namun tak kebagian tempat lagi. Dengan gabung Blackpool, Elkan Bagot jadi lebih berpeluang mendapatkan menit bermain. Hal itu berbeda jika bek 21 tahun bertahan di Ipswich Town, yang mana peluang mainnya sangat kecil. Jika bermain lebih sering, Elkan Bagot otomatis lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Elkan Bagot kemungkinan akan kembali dipanggil Shin Tae-yong karena skuad Garuda kehilangan 2 pemain andalannya saat tandang ke markas Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 dini hari. Adapun 2 pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner dan Jordi Amat yang sama-sama terkena akumulasi kartu. Kehilangan 2 pemain ini membuat timnas Indonesia menyisakan Jay Itzes, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari di jantung pertahanan. Jelang matchday pertama kontra Arab Saudi, ST kembali memanggil sejumlah pemain. Kabar terbaru, ST memanggil 2 pemain bintang Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta dan Arhan Fikri. Kedua pemain tersebut menunjukkan kelayakannya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah tampil apik di Piala Presiden 2024. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta bahkan keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024 dengan koleksi 3 gol. Ia mengungguli penyerang-penyerang asing top yang berkompetisi di turnamen pramusim tersebut. Berkat bantuan Sananta, Laskar Sambernyawa julukan Persis Solo finish di posisi 3 setelah mengalahkan Persija Jakarta. Sementara itu, Arhan Fikri muncul sebagai metronom di lini tengah Arema FC sehingga keluar sebagai juara Piala Presiden 2024. Menariknya lagi, Arhan Fikri pun terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024. Kedua nama ini terakhir kali membela timnas Indonesia senior pada Maret 2024, atau ketika menang 3-0 di kandang Vietnam. Sedangkan saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina, Ramadan Sananta dan Arhan Fikri tidak disertakan Shin Tae-yong. Kini mereka berpeluang kembali untuk membela skuad Garuda.
Kehadiran Martin Paes di skuad Garuda tentu sudah lama dinantikan. Namun keputusan apakah Martin Paes bisa membela timnas Indonesia akan diumumkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Minggu, 18 Agustus 2024. ST kerap memasang skema 3 back ketika melawan tim-tim tangguh. Dengan absennya Habner dan Jordi maka besar kemungkinan tembok pertahanan akan diisi oleh Rizky Ridho, Jay Itzes dan Elkan Bagot. Sedangkan untuk posisi fullback kanan, kemungkinan ditempati oleh Sandy Walsh. Sedangkan di sektor kiri, penampilan apik Kelvin Verdong pada debutnya membuatnya layak untuk tampil starter. Di lini tengah, duo Nathan Chuaon dan Tom Hai rasanya masih menjadi yang terbaik. Nathan menjadi pemain yang versatile dan ia juga kuat dalam bertahan. Sedangkan Tom Hai umpan-umpan akuratnya dan visi bermainnya sangat dibutuhkan. 3 di depan, kemungkinan akan kembali ditempati Orat Mangun di sisi kiri, Rafael Struijk di tengah dan Marcelino Ferdinand di sisi kanan. Ramadan Sananta yang tampil apik di pramusim bisa menjadi solusi jika timnas masih buntu.